1. Mengapa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan? A. Untuk menciptakan suasana yang adil dalam masyarakat. B. Agar individu dapat mencapai potensi maksimal mereka. C. Untuk mengurangi kesenjangan sosial di masa depan. D. Agar pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. E. Untuk mendorong inovasi dan perkembangan di berbagai sektor. A. Untuk menciptakan suasana yang adil dalam masyarakat. Ini memang benar, tetapi bukan alasan utama mengapa setiap orang harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh pendidikan. Keadilan adalah hasil dari pendidikan yang merata, bukan alasan langsungnya. B. Agar individu dapat mencapai potensi maksimal mereka. Ini juga benar, tetapi alasan utamanya adalah memastikan semua orang memiliki akses yang sama, bukan hanya soal potensi individu. C. Untuk mengurangi kesenjangan sosial di masa depan, ini adalah efek jangka panjang dari pendidikan yang merata, namun bukan tujuan langsung mengapa hak pendidikan harus sama untuk semua orang. D. Agar pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini alasan utama. Karena dengan memberikan hak yang sama, semua orang tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi bisa mengakses pendidikan. E. Untuk mendorong inovasi dan perkembangan di berbagai sektor, ini lebih merupakan akibat dari pendidikan yang baik, bukan alasan utama mengapa setiap orang memiliki hak yang sama atas pendidikan. 2. Apa dampak yang mungkin terjadi jika seseorang memaksakan kehendaknya kepada orang lain? A. Munculnya hubungan yang lebih dalam di antara pihak-pihak tersebut. B. Terbentuknya ketidakpuasan dan friksi yang berkepanjangan. C. Mendorong kreativitas dalam mencari solusi alternatif. D. Menumbuhkan rasa percaya diri pada pihak yang tertekan. E. Memperkuat kerjasama dengan menciptakan kesepakatan baru. A. Munculnya hubungan yang lebih dalam di antara pihak-pihak tersebut. Memaksakan kehendak cenderung menyebabkan konflik, bukan memperdalam hubungan. B. Terbentuknya ketidakpuasan dan friksi yang berkepanjangan. Ini adalah dampak umum dari memaksakan kehendak, di mana pihak yang ditekan merasa tidak puas dan terjadi konflik yang dapat berlangsung lama. C. Mendorong kreativitas dalam mencari solusi alternatif. Kreativitas biasanya muncul dari kolaborasi, bukan dari paksaan. D. Menumbuhkan rasa percaya diri pada pihak yang tertekan. Paksaan justru cenderung menurunkan rasa percaya diri, bukan meningkatkannya. E. Memperkuat kerjasama dengan menciptakan kesepakatan baru. Paksaan jarang menghasilkan kerjasama, karena biasanya menciptakan ketidakpuasan dan perpecahan. 3. Mengapa aspek bermusyawarah harus diutamakan ketika ada perbedaan pendapat? A. Untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. B. Agar satu pihak bisa menguasai diskusi sepenuhnya. C. Untuk memastikan keputusan yang cepat dan efisien. D. Agar keahlian setiap individu dapat diakui. E. Untuk mencegah kesalahpahaman dengan bertukar pandangan. A. Untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini adalah tujuan utama dari musyawarah, di mana semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua. B. Agar satu pihak bisa menguasai diskusi sepenuhnya. Ini bertentangan dengan prinsip musyawarah, yang menekankan partisipasi semua pihak secara adil. C. Untuk memastikan keputusan yang cepat dan efisien, musyawarah tidak selalu menghasilkan keputusan cepat, karena prosesnya lebih mementingkan kesepakatan bersama daripada kecepatan. D. Agar keahlian setiap individu dapat diakui, pengakuan terhadap keahlian individu bisa menjadi bagian dari musyawarah, namun bukan alasan utama kenapa musyawarah diutamakan. E. Untuk mencegah kesalahpahaman dengan bertukar pandangan, ini bisa menjadi salah satu tujuan, namun yang paling utama adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. 4. Apa yang harus dipastikan dalam bermusyawarah untuk mencapai hasil yang disepakati? A. Semua pihak harus merasa didengar dan dihargai. B. Mengutamakan hubungan yang saling mendukung dan bersinergi. C. Menghormati pendapat yang berbeda untuk memperkaya diskusi. D. Menyepakati keputusan yang tidak memihak siapapun. E. Mengambil suara terbanyak sambil tetap berdiskusi.
A. Semua pihak harus merasa didengar dan dihargai. Dalam musyawarah, mendengarkan dan menghargai pendapat setiap orang sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang diterima semua pihak. B. Mengutamakan hubungan yang saling mendukung dan bersinergi. Hubungan yang baik penting, tetapi inti dari musyawarah adalah memastikan setiap orang merasa didengar, bukan hanya hubungan sinergis. C. Menghormati pendapat yang berbeda untuk memperkaya diskusi. Ini penting, namun yang utama adalah memastikan semua pihak merasa didengar dan dihargai, bukan hanya menerima perbedaan pendapat. D. Menyepakati keputusan yang tidak memihak siapapun. Musyawarah tidak selalu berfokus pada keputusan yang netral, tetapi lebih pada keputusan yang disepakati bersama, walaupun ada pihak yang sedikit lebih diuntungkan. E. Mengambil suara terbanyak sambil tetap berdiskusi. Suara terbanyak dapat digunakan, tetapi musyawarah lebih menekankan pada mencapai kesepakatan daripada hanya berdasarkan suara mayoritas. 5. Mengapa penting untuk tetap tenang dan tidak emosi dalam bermusyawarah? A. Untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua. B. Agar proses diskusi dapat berjalan dengan efektif. C. Untuk mempertahankan fokus pada isu yang dibahas. D. Agar keputusan yang diambil lebih terukur dan bijaksana. E. Untuk menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi tekanan. A. Untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua. Suasana yang tenang dan tidak emosional penting, agar semua pihak dapat berpartisipasi dengan nyaman dalam musyawarah. B. Agar proses diskusi dapat berjalan dengan efektif. Meskipun ini benar, suasana kondusif lebih fundamental untuk menjaga jalannya diskusi agar tetap efektif. C. Untuk mempertahankan fokus pada isu yang dibahas. Menjaga fokus memang penting, tetapi tetap tenang lebih berdampak pada menciptakan suasana musyawarah yang positif. D. Agar keputusan yang diambil lebih terukur dan bijaksana. Keputusan yang bijaksana adalah hasil dari musyawarah yang baik, tetapi suasana kondusif adalah syarat utama agar keputusan tersebut dapat dicapai. E. Untuk menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi tekanan. Musyawarah lebih menekankan pada kolaborasi, daripada menunjukkan kemampuan individu. 6. Mengapa penting untuk menyerahkan dan mempercayakan aspirasi kita kepada wakil terpilih? A. Agar wakil terpilih dapat menjalankan aspirasi kita dengan bijak. B. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. C. Agar kita tidak perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. D. Untuk menghindari keterlibatan langsung dalam proses politik. E. Agar wakil terpilih memiliki motivasi untuk mewakili kepentingan kita. A. Agar wakil terpilih dapat menjalankan aspirasi kita dengan bijak. Wakil terpilih dipilih karena dianggap mampu mengelola aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan bijaksana sesuai dengan amanat yang diberikan. B. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Meskipun benar, hal ini lebih merupakan efek samping daripada alasan utama kita mempercayakan aspirasi kepada wakil terpilih. C. Agar kita tidak perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini bukan alasan utama, karena keterlibatan dan pengawasan masyarakat tetap penting meskipun ada wakil terpilih. D. Untuk menghindari keterlibatan langsung dalam proses politik. Tujuannya bukan untuk menghindari keterlibatan, melainkan untuk mempercayakan kepada yang lebih kompeten dan memiliki wewenang. E. Agar wakil terpilih memiliki motivasi untuk mewakili kepentingan kita. Motivasi wakil terpilih memang penting, tetapi alasan utama kita mempercayakan aspirasi adalah agar mereka dapat menjalankannya dengan bijaksana. 7. Mengapa penting untuk patuh, menerima, dan menghormati keputusan yang telah disepakati? A. Agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan lancar. B. Untuk menjaga kepercayaan di antara anggota kelompok. C. Agar semua orang merasa diikutsertakan dalam keputusan. D. Untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian di masa depan. E. Agar keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. A. Agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan lancar. Ini lebih berhubungan dengan tahap pengambilan keputusan, bukan dampak setelah keputusan diambil. B. Untuk menjaga kepercayaan di antara anggota kelompok. Ketika semua pihak patuh dan menghormati keputusan yang telah disepakati, kepercayaan di antara anggota kelompok tetap terjaga, yang penting untuk kerjasama di masa depan.
C. Agar semua orang merasa diikutsertakan dalam keputusan. Ini lebih relevan dengan proses musyawarah daripada alasan untuk menghormati hasil keputusan. D. Untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian di masa depan. Meskipun penting, menjaga kepercayaan antar anggota lebih fundamental untuk keberlangsungan kolaborasi. E. Agar keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, patuh pada keputusan memang membantu pertanggungjawaban, namun menjaga kepercayaan antar anggota lebih krusial dalam konteks ini. 8. Mengapa mengutamakan kepentingan bersama dalam bermusyawarah sangat penting? A. Untuk memastikan semua suara didengar dan dihargai. B. Agar keputusan yang diambil berdampak positif bagi semua. C. Untuk memperkuat posisi individu di dalam kelompok. D. Untuk mendorong rasa saling menghargai di antara anggota. E. Untuk memastikan proses pengambilan keputusan tidak terhambat. A. Untuk memastikan semua suara didengar dan dihargai. Meskipun penting, ini lebih berfokus pada proses diskusi, bukan hasil akhir musyawarah. B. Agar keputusan yang diambil berdampak positif bagi semua. Mengutamakan kepentingan bersama, memastikan keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak, bukan hanya sebagian. C. Untuk memperkuat posisi individu di dalam kelompok. Ini lebih berfokus pada keuntungan pribadi, bukan kepentingan bersama. D. Untuk mendorong rasa saling menghargai di antara anggota. Meskipun relevan, rasa saling menghargai adalah hasil dari proses, sedangkan kepentingan bersama berfokus pada dampak keputusan. E. Untuk memastikan proses pengambilan keputusan tidak terhambat, ini terkait dengan kelancaran proses, tetapi kepentingan bersama lebih tentang hasil keputusan yang menguntungkan semua. 9. Apa makna dari menerima sebuah keputusan dengan ikhlas? A. Menerima keputusan dengan lapang dada dan bertanggung jawab. B. Mengikuti keputusan tanpa merasa terpaksa. C. Menghargai keputusan meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. D. Berusaha menemukan manfaat dalam keputusan yang diambil. E. Mencari cara untuk beradaptasi dengan keputusan tersebut. A. Menerima keputusan dengan lapang dada dan bertanggung jawab. Makna ikhlas mencakup sikap menerima dengan tulus tanpa penyesalan, serta menjalankan tanggung jawab dari keputusan tersebut. B. Mengikuti keputusan tanpa merasa terpaksa. Ini berkaitan dengan kepatuhan, tetapi ikhlas lebih dalam daripada sekadar mengikuti tanpa terpaksa. C. Menghargai keputusan meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Menghargai keputusan penting, namun menerima dengan ikhlas juga melibatkan penerimaan penuh secara emosional dan tindakan nyata. D. Berusaha menemukan manfaat dalam keputusan yang diambil. Meskipun menemukan manfaat penting, makna ikhlas lebih pada penerimaan yang tulus. E. Mencari cara untuk beradaptasi dengan keputusan tersebut. Ini lebih pada strategi untuk menyesuaikan diri, sementara ikhlas adalah tentang menerima dengan hati yang lapang. 10. Apa yang harus dipertimbangkan dalam pengesahan keputusan? Agar sesuai dengan norma kepada Tuhan Yang Maha Esa. A. Memastikan keputusan sejalan dengan prinsip moral dan etika. B. Mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat. C. Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. D. Menjalankan keputusan dengan penuh kesadaran akan dampaknya. E. Memastikan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. A. Memastikan keputusan sejalan dengan prinsip moral dan etika. Keputusan yang sesuai dengan norma kepada Tuhan harus mencerminkan moralitas dan etika yang baik, mencakup nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. B. Mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat. Meskipun penting, mempertimbangkan masukan lebih berfokus pada proses pengambilan keputusan, bukan langsung pada kesesuaian dengan norma kepada Tuhan. C. Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Ini mencerminkan prinsip kepentingan bersama, namun tidak langsung terkait dengan norma kepada Tuhan. D. Menjalankan keputusan dengan penuh kesadaran akan dampaknya. Ini adalah langkah penting setelah keputusan diambil, tetapi tidak secara spesifik mengarah pada kesesuaian dengan norma kepada Tuhan. E. Memastikan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Meskipun penting, ini lebih terkait dengan akuntabilitas daripada langsung sejalan dengan prinsip-prinsip norma kepada Tuhan.